Pernahkah kalian melihat hutan dan kebun yang memiliki banyak pohon besar, sampai matahari pun kesulitan menghantarkan cahaya menembus dedaunannya? Demikianlah mahakarya Tuhan pada Kaleka. Kaleka dalam bahasa Dayak Ngaju diambil dari kata eka yang artinya tempat. Pemaknaan Kaleka menurut orang Dayak sendiri adalah tempat di mana hutan dan kebun menjadi satu. Dan Kaleka juga merupakan suatu hunian atau kampung pada suatu lokasi peninggalan nenek moyang suku Dayak yang umumnya ditandai dengan adanya sisa tiang-tiang bangunan betang atau rumah panggung, pohon-pohon besar berusia tua seperti durian, langsat, dan sebagainya. Kaleka juga menjadi tempat di mana masyarakat Dayak Ngaju mendapatkan hasil alam dalam bentuk hewani maupun nabati. Kisah Kaleka sapi mate itu bihin tatuk hiang ike nenek moyang ke bihin malan meleh itu dan even te arek kia ternak even belum even metu selain bawu manuk even te kia narai kuang pelum pire-pire kungan sapi gitu nah mungkin 20 kungan sapi. Nah ketika even malam nanak meleh itu nah even te pendeng pasah meleh itu ketika even begawi malan meleh itu bihin jadi pire-pire ternak even sapi even te matei ngkuling tali meleh uyat sehingga sapi te matei hingga dengan pire-pire nyeluk jahalau even te berpindah dari itu dan even te menamakan atau nyewut even Kaleka tu Kaleka sapi mate bara sungai dari bara sungai jadi sungai itu nyebut dulu Jempure. Perkiraan nyelu sekitar 150-an nyelu karena amun sampai saat tu sampai aku dengan anakku 4 generasi. Dulu bakas kita 100 malih 100 izin nyelu umur. Jadi kurang lebih jadi 200. Limbate anak andai termasuk aku jadi lebih 50 berarti jadi aku urutan ke 4 bareke hari. Urutan ke 4 bareke hari. Jadi sekitar umur ayat tu jadi jahawe kurang syut jahawe 10 nyelu. Narai kuangku bukan dia aja ijebiti tempu karena narai kuangku nenek moyang kebihin jadi pire-pire generasi sampai mempertahankan sampai saat tu kutena karena akan tempayah kutena salah satu amun musim buah raya te sama-sama tu rumah meleh itu pire-pire keturunan tenda tidak tahu je melarang si A si B mendua kutena. Kak itu ike je bertahan pertama awi memang pernah aku lu bakas kedua bihin pas ike jadi kawin jadi ilimpah awi ulu bakas bahwa itu jadi narah hibah jadi hibah Kaleka itu menjadi akan petak jujuran abi keluarga ulu hai keluarga tembak jadi petak teh jadi TG tapi di te are main pire-pire anak bate esu bate buyut aja masih mbak mahak petak teh nah namun gitu je asli iki narayara je mahaka je petak je asala abi jite jadi limpah awi ulu bakas jadi akan petak jujuran akan perkawinan jadi jite lalu ike sampai wayah tuh je mahaga. Pada Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Manuhing Raya, tentu bukan cerita baru di mana hutan hujan tropisnya terhampar dengan beragam binatang dan tumbuhan lokal bumi Borneo. Akan tetapi, keberadaan Kaleka sedang tidak baik-baik saja.
Karena pada saat ini, pembangunan yang eksploitatif hanya mendewakan fungsi lingkungan dari sudut pandang ekonomi dan mengabaikan aspek ekologis. Pemikiran seperti itu seringkali membuat para pemangku kekuasaan menganggap lingkungan sebagai sesuatu yang hanya dikuasai dan dimanfaatkan tanpa ada upaya untuk dilestarikan. Pemikiran para pemangku di atas mengakibatkan ketidaksesuaian pada fungsi lingkungan, yaitu fungsi daya dukung dan daya tampung. Seringkali proses pembangunan hanya memperhitungkan cost-benefit ratio tanpa memperhitungkan social cost dan ecology cost. Selanjutnya, pendidikan yang kurang juga menjadi faktor mengapa KLEKA terancam. Mengapa demikian? Karena pendidikan berperan penting untuk pengetahuan dan wawasan untuk masyarakat sekitar atas tanah dan lingkungannya. Sarana-prasarana penunjang pendidikan di Kecamatan Manuhing Raya masih jauh dari kata memadai. Sekolah menjadi salah satu gambaran bagaimana minimnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan yang ada di Kecamatan Manuhing Raya. Beberapa sekolah ditemui dengan kualitas infrastruktur yang buruk, seperti atap yang berlubang, kursi yang tidak nyaman untuk menunjang proses pembelajaran, jam yang mati, dan yang lainnya. Perjuangan serta kegigihan yang dimiliki para murid dan guru sangatlah menyayat hati. Keinginan yang besar untuk mendapatkan pembelajaran dan mengajar para murid mampu mengalahkan medan perjalanan yang berat yang harus mereka tempuh. Namun, hanya sedikit yang mau memperjuangkan pendidikan tersebut. Untuk sekolah ini berdirinya di tahun 1954, sudah berdiri selama 69 tahun. Nah, jumlah siswa yang keseluruhannya itu ada 55 orang, dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Nah, jumlah yang paling banyak itu ada di kelas 6 dengan jumlah 10 orang. Nah, paling sedikit di kelas 2 dengan jumlah siswanya 5 orang. Nah, untuk kendalanya, yang pertama itu siswa itu semakin berkurang karena banyak yang mengikuti orang tuanya yang bekerja di luar daerah Temang Samui ini. Untuk hambatan sendiri, yang pertama itu dari prasarana sekolahnya dalam pembelajarannya itu masih banyak yang kurang ya, seperti media pembelajarannya, bukunya, sama fasilitasnya seperti kursi meja itu banyak yang rusak. Untuk anak-anak, harapannya semoga mereka dapat memelihara dan menjaga fasilitas sekolah yang telah diberikan. Baik itu kursi meja, jangan dirusak, jangan dicoret-coret, diharapkan bisa dijaga dengan baik. Nah, untuk sekolah sendiri, mudahan kedepannya dapat menjadi sekolah yang lebih baik lagi daripada hari ini. Dikarenakan pendidikan yang kurang di Kecamatan Manuhing Raya, penduduk di kecamatan ini memiliki wawasan dan pemahaman yang terbatas. Kekurangan tersebut dapat menjadi alasan mengapa penduduk rentan dan mudah dimonopoli oleh perusahaan swasta yang ingin mengeksploitasi lahan mereka untuk kepentingan perusahaan semata. Khususnya bagi mereka yang memiliki KLEKA. KLEKA menjadi salah satu lahan warga yang sangat amat rentan dalam eksploitasi. Jika diperhatikan lebih lanjut, KLEKA memiliki banyak sekali manfaat bagi masyarakat dan mampu menghidupkan keseharian masyarakat. Pada prinsip apabila mentegakkan pembukaan lahan yang besar-besaran, kita tetap memperjuangkan, mempertahankan KLEKA itu, karena narekuangku KLEKA itu kan merupakan salah satu simbol kayak kutina. Tapi kepertahankan apabila mun KLEKA itu digusur nara macam otomatis narekuangku je buat sekalipun agak sulit nih kayak kau punya. Pada prinsip ike keluarga je memiliki KLEKA itu piri-piri keturunan JTG tetap ike pertahankan gitu apabila mentegak kare lahan rencana investasi lu hendak tame. Awi zaman kemajuan sehingga selalu petak teh dilimpah akan ulu beken atau menjual. Jadi harapan ke petak je kilau tu jemen pire ratus nyelu ita mahaga lalu injual
uluh luar dari tempo. Nah, harapan ike elak sampai tahu terjadi di Kelete. Di manakah peran pemerintah? Kehadiran pemerintah terhadap warga desa Manuhing Raya sangat tipis dan hampir tidak terasa. Warga desa Manuhing Raya hidup dengan bayangan perusahaan yang mengapit dan memonopoli tanah mereka. Di manakah peran pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat? Masalah yang mengancam Kaleka itu antara lain investasi dan industri perkebunan yang memerlukan banyak tanah, satu. Kemudian yang kedua, pertambangan, perkebunan sawit, bisnis-bisnis perkayuan. Nah, itulah yang mengancam. Kemudian juga mafia tanah. Selanjutnya masyarakat juga berlomba-lomba menjual tanahnya untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat. Yang paling utama adalah memastikan kepemilikannya siapa Kaleka itu. Kemudian yang harus diperjuangkan adalah hak-hak untuk satu, mengelola, kemudian memanfaatkan Kaleka milik mereka itu agar ekonomi mereka meningkat. Nah, apa yang Borneo Institute lakukan adalah memperjuangkan kepastian hukumnya, memperjuangkan agar pemiliknya memang yang betul-betul asli menempati dari turun-temurun tempat itu yang memiliki, dan mereka tidak menggantikan Kaleka itu sebagai tempat lain. Saya rasa orang Dayak harus bangga pertama dengan tradisi ini. Tugas kita bagaimana tradisi ini bisa dipraktekkan, bisa dikembangkan oleh orang banyak. Karena tradisi Kaleka ini adalah salah satu tradisi yang bisa mencegah yang disebut selama ini perubahan iklim, pemanasan global. Berusaha dalam hutan itu tidak harus menebang, berusaha menggunakan cara-cara yang mungkin masuk akal menurut mereka. Mengembangkan lebah, madu, rotan, jamur, dan di sanalah udara-udara segar, O2, oksigen yang banyak. Bukan hanya manusia, namun alam juga harus ditempatkan sebagai sebuah subjek yang setara di mata Allah. Allah tidak hanya menciptakan, namun Ia juga memelihara ciptaannya. Sehingga daripada itu, sudah semestinya Kaleka dipertahankan dan dilindungi dengan pencatatan silsilah yang jelas dari keturunannya dan pemberian kepastian hukum atas keberadaannya dari tingkat desa, kabupaten, bahkan provinsi.